Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Melanjutkan pada majelis yang ketiga dari kitab takrib yang kita kaji pada bulan ini. Masih dalam pembahasan toharah atau bersuci. Kalau kemarin kita telah membicarakan tentang wudhu, fardunya wudhu dan sunnah-sunnahnya wudhu. Ini ada tambahan sedikit untuk melengkapi yang kemarin. Kalau yang kemarin ada 10 yang disunatkan dalam berwudhu, maka sesudah berwudhu itu disunahkan sebagaimana kita tahu. Dan ini perlu saya ingatkan bahwa disunahkan sesudah berwudu untuk membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Cukup itu, atau ditambahi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kesunahan, karena itu sunnah Rasul yang sesudah berwudu. Kita lanjutkan. Faslon wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Ini ada fasal membahas tentang bebersih. Bebersih yang pertama adalah bebersih dari buang air kecil atau buang air besar, atau dalam bahasanya ya cebok bebersih. Itu hukumnya wajib. Wajib ya. Cebok itu hukumnya wajib. Ini bagi siapapun yang hajat, buang hajat, baik air kecil maupun BAB. Jadi ini menunjukkan bahwa bagaimana Islam sangat concern terhadap kebersihan diri, menjaga kesehatan dengan berawal dari bebersih tubuh. Di antaranya itu dengan mewajibkan siapapun untuk bersih atau istinja atau cebok setelah baul. Baul itu kencing. Wal ghaid. Ghaid itu artinya adalah BAB. Bagaimana caranya? Wal afdalu ayyastanziya bil ahjari thumma yutbi'aha bil ma'. Ini ada yang paling ideal, paling utama, karena ini konteksnya yang standar pada masa lalu dan berlangsung sampai sekarang, tapi bahannya bisa diganti. Yang pertama yaitu bebersih kalau dari ghaid, dari apa, atau maupun dari baul, buang air besar, buang kecil, yaitu caranya 2 proses. Yang paling utama itu proses pembersihan secara fisiknya dulu supaya ainnya kotorannya itu tidak nampak, tidak kelihatan lagi, namanya sudah dibersihkan secara aini. Jadi kalau dulu menggunakan batu terlebih dahulu atau sesuatu yang keras atau sesuatu yang membersihkan yang kering. Nah, yang kedua terus dilanjutkan dengan air, itu yang paling ideal. Jadi kalau sekarang karena masa kita ke dalam WC bawa batu, nanti kan WC ini wapek watu kotor semua nanti itu malah. Jadi caranya gimana? Pakai tisu WC ya. Jadi tisu toilet itu memang fungsinya untuk membersihkan terlebih dahulu supaya bersih. Tinggal namanya itu sudah suci sebetulnya kalau sudah bersih, nggak ada kelihatan bekas-bekasnya, nggak kelihatan, itu namanya sudah suci. Setelah itu baru dilanjutkan dengan air yang paling afdol. Summa yutma bilma. Jadi setelah bersih dengan tisu, kalau batu disunahkan 3 kali, dibersihkan 3 kali atau sampai bersih ya, bekasnya nggak ada, baru mengikutinya dengan air. Wa yajuzu ayyaqtasira 'alal ma'i aw 'ala 3 ahjarin, dengan catatan yang bihinnal mahalla. Boleh salah satu ngambil, boleh. Yaitu apa? Dengan air tok atau dengan hajar tok. Hajar itu batu yang keras, yaitu dengan tisu saja boleh. Ya. Dengan air tok seperti umumnya kita, kalau yang di desa-desa itu enggak ada tisunya kan langsung bersihkan aja dengan air,
atau dengan tisu saja, atau dengan hajar. Kalau dalam kitab baca dengan hajar itu yang keras yang membersihkan. Nah, kalau kita ya dengan tisu WC itu yang mohon maaf yang agak tebel, beda dengan tisu meja, tisu makan, ya. Dan tisu WC itu beda dengan tisu meja tentunya. Ada apa klasifikasinya tersendiri. Dengan catatan ala salasati ahjarin, 3 batu atau 3 tisu, jadi 3 kali pembersihan prosesnya, dengan catatan yangki bihinnal mahalla, yaitu apa? Nah, ini kan lihat kondisional. Kalau ya nyun sewu, mohon maaf kalau kotorannya itu yang kotoran yang standar. Standar itu yang tidak mencret, yaitu mungkin sekali sudah bisa bersih, dilengkapi 2-3 kali. Tapi kalau non sewu, mohon maaf kalau mencret ya sampai sebersihnya, bisa lebih dari 3. Itu yang penting adalah yangki bihinal ma. Jadi ini berarti apa? Jadi kita menyimpulkan bahwa tujuannya adalah kebersihan. Adapun satu sudah cukup bersih, sudah cukup sebetulnya. Kalau sampai 3 itu disunahkan melengkapi. Tapi kalau 3 belum bersih, 3 kali tisu belum bersih, ya sampai 4, sampai 5 dan seterusnya sampai benar-benar bersih kalau hanya menggunakan tisu saja. Ini sangat penting sampaikan karena sering setiap kali saya ketika memberikan bimbingan manasik untuk umroh maupun haji itu pasti ditanyakan. Karena apa? Kalau nanti kondisi harus bersuci atau beristinja atau membersihkan kotoran itu hanya dengan tisu, itu biasanya kalau orang Indonesia itu agak ragu, pasti tanya, terus gimana itu Pak? Gimana itu Pak Yai? Gimana itu Pak Ustadz caranya? Nah, kalau di pesawat karena memang yang disediakan itu hanya tisu, air yang ada di kabin yang di WC pesawat, toilet pesawat itu tidak untuk cebok, itu untuk cuci tangan, maka pakainya harus pakai tisu dan itu sudah cukup, tidak usah ragu asal memang bekas-bekas najis itu sudah hilang. Tapi kalau harus meringkas faida aradal ikhtisara hadihima fal ma'u afdal. Nah, kalau kondisi normal di rumah kayak begini, mungkin kalau tisu apalagi sekarang agak langka katanya untuk bahan-bahan buat masker. Jadi untuk ngeringkes saja, maksudnya milih salah satu. Kalau standar seperti kita di rumah kayak begini ya, yang lebih utama menggunakan air. Apalagi kita di Indonesia ini air melimpah dan tidak akan kekurangan air insya Allah. Jadi air yang lebih baik dan itu lebih bersih. Inilah secara prinsip hukum dari bersuci atau cebok dari buang air kecil maupun buang air besar. Wayajtanibu, sekarang kesunahan yang berkaitan dengan etika buang air besar. Ada yang saat menunaikan hajat itu atau sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya berarti kita masih ingat kalau masuk ke WC disunahkan untuk ta'awud dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Aku mohon perlindungan darimu ya Allah dari setan-setan cowok maupun setan-setan cewek. Lah ingat ini 2 setan ini dalil bahwa setan itu ternyata ada cewek ada yang cowok. Nah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Kalau khubus itu jamak dari khabith, setan-setan cowok. Hati-hati ini. Nek mlebu WC mbak-mbak orang maca donga iki cintane setan-setan cowok. Dan nek sing setan cewek khabaith itu jamak dari khabithat. Nah, setan-setan cewek iki mas-mas ya kok tunggoni karo setan cewek. Wah kepengen roh. Tapi saiki hati-hati, zaman modern konon setan itu lebih manusia lebih bahaya dari setan. Loh, pengen bukti? Banyak itu. Sering kita mendengar berita-berita bahwa di dalam terutama yang toilet-toilet umum itu konon katanya ada dipasang secara rahasia itu kamera itu lebih dari sekedar setan cowok maupun setan
cewek. Lah nek setan cowok ya iku iso masang apa nek setan cowok sing dari jenis manusia iso masang kamera barang nih kono, hati-hati. Itu jenenge hidden kamera. Oh, sing modelnya sing apa kayak pulpen, ada yang modelnya kayak centelan baju, nah itulah. Nah ini hati-hati. Jadi disunahkan audzubika minal khubuthi wal khabaithi. Itu sebelumnya. Tapi saat berhajat itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaraha fis sahra. Ya, wa yastanibul baula wal ghaita fil ma'ir raqidi. Itu yang pertama adalah yajtanibu, itu diperintahkan seorang yang buang hajat itu yang pertama tidak diperbolehkan menghadap kiblat atau membelakangi. Ya, mengkuri itu apa? Membelakangi kiblat dengan catatan fis sahra, yaitu di tempat terbuka. Tempat terbuka itu apa? Kalau sohra itu makna aslinya di padang pasir. Jadi dulu sebelum ada WC itu orang-orang Arab itu kalau buang air itu yang jalan jauh terus masuk ke padang pasir itu yang tempat terbuka. Kan pasir kan ada yang gundukan, ada yang agak ledok. Nah, yang ledok ini bahasa Arab namanya ghaid. Ghaid itu tempatnya, tapi kemudian dikatakan itu perbuatannya, amalnya namanya ghaid. Nah ini kalau di tempat terbuka jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, karena arah kiblat kalau dari Pulau Jawa arah barat itu arah yang paling dihormati. Ya, ini kalau para kiai dulu menjelaskan arah kiblat itu selalu dijaga malaikat. Mosok malaikat jogo arah kiblat atau sawan wuyoi lebih. Nah, makanya ketika ada di padang pasir, ada di tegalan, ning sawah, ning ngororo, nah, sing gak ketok wong ya kacau. Nah, itu dianjurkan jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Yang kedua, wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir raqidi. Juga dianjurkan atau dilarang buang air kecil dan buang air besar di air yang rakit, air yang tidak mengalir. Air yang tidak mengalir itu ya kalau kecil ya belumbangan, ya meskipun airnya banyak. Kalau besar ya apa ya apa namanya, kolam renang. Lah ini ini sangat penting ini. Peh ora sing ngeroh. Peh wis bayar ning kolam renang, hampir dipastikan jajalan nih sing ora tahu sapa. Saya pengen ngerti ya. Wis njogo wis renang terus kudu pipis ning kolam renang. Ayo keluar ke toilet, naik ke ke daratan ya. Kalau di kolam renang terus kencing di toilet yang disediakan, atau wis menenge tolah-tolah kita ora ono sing terus nguyuh ning jero kolam renang. Iki ternyata saya pernah baca ini. Setelah diteliti, air kolam umum, pemandian umum itu telah diteliti, diambil sampelnya, ya. Satu kolam itu paling diambil sampel ada berapa tempat gitu, terus dilihat kandungan air itu. Ternyata dalam satu kolam yang punya luas 50 meter kali 50 terus dengan dalam standar 1 sampai 2 meter itu, ternyata kandungan air kencing manusia di dalam kolam renang itu kalau di wadai galon itu ada 25 galon aqua itu loh, galon air mineral aqua lah. Itu bayangno. Jadi kalau ada kolam renang itu, nek di kolam renang kok jenengan renang kadang-kadang karo kemu barang, itu berarti di dalamnya mengandung mengandung air kencing manusia. Karena ora ana ceritane kolam renang kok sergep dikuras, anane paling diobati pakai penjernih. Jadi airnya tetap, kencingnya ya tetap.
Maka untuk mengurangi kadar kencing di dalam kolam renang itu sebetulnya dalam hukum syariat, dalam fikih sudah disebutkan, yaitu apa? Wa yastanibul baula wal ghaita fil ma'ir rakidi. Sebesar apapun kolam renang ya mak rakit, air yang tidak mengalir. Jadi jangan apa alah wis luwih korong kolah. Betul, airnya tidak jadi najis ya. Tapi di sini tetap dilarang, meskipun hukumnya ini ijtinab, itu makruh sebetulnya. Tapi setelah diteliti secara kesehatan memang betul sangat berbahaya. Karena apa? Karena namanya cairan tubuh, air itu bisa jadi ada kuman-kumannya, ada bakterinya, bahkan ada virus-virus yang berbahaya. Jadi di sini ya memang itu tidak boleh sebetulnya. Nah, makanya kalau saya ini pengennya kalau nyari tempat untuk ngajak anak-anak berenang itu yang bersumber dari sumber alam yang mengalir itu, cuman ya sulit ya. Ya, berikutnya wa tahta syajaratil musmirati, tidak boleh buang air kecil, air besar ya, BAB di bawah pohon, terutama pohon yang berbuah. Ini nemen mosok buang air BAB ning isor pelem ya ono wohe, jelalah wohe tiba jeblok jatuh terus, nah ini kan malah repot, kayaknya enggak boleh. Wa fit tariqi, dan di jalan, wadzilli, dan tempat apa, shelter tempat apa, aup-aupan itu untuk berteduh, wasuqbi, dan dalam liang. Tahu liang ya, liang itu biasanya dipakai sarang serangga, ular, kalau jengking ya serangga juga ya, dan lain sebagainya, semut. Nah ini usil biasanya calanang ya, wong wedok sih ra iso. Nek wong wedok ya ora iso ngepaske ngene. Rong, tapi nek wong lanang hati-hati. Ayo jalan iki mas-mas iki. Ya ini ya nggih cilik ayo jalan wae kudu nguyah. Biasanya malah golek apa? Golek bolongan. Lho, ndang metu kadale. Kadal sing metu. Lah nek ula jalan. Lho kan bahaya. Jadi memang bagaimana ajaran ini menjaga jangan sampai menyakiti makhluk lain, dan juga ini juga ada potensi menyakiti diri sendiri. Bayangkan kalau itu ternyata adalah liang rumahnya ular gitu. Terus mas wis rata sebut dong. Ada mas-mas ndodok, wah pas dibok ning ngene apa ngarep rong, wah iki bar diuyoi wis langsung biasane cah cilik yo sak nggon-nggon itu hati-hati. Wah, enggak sing duwe ning jero apa? Ngamuk kan? Nek sing jero ula piye? Ini ana ula ngenyek aku iki. Oh, dianggap ula padha ula ketemu cokot ya malah dadi gawe. Atau ana kala jengking. Nah, ini jadi yang pertama itu menyakiti hewan lain. Yang kedua itu berbahaya. Maka tidak boleh apa namanya? Membuang air kecil terutama di liang. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti. Ya ini hati-hati. Tidak boleh bicara saat kencing maupun buang air besar. Loh, mosok bicara nek dulu aku biyen yo ora mbayangke. Ya ning gone jero WC kok terus jagongan karo wong sing ngantri ngarepe. Wis bar Kang durung sik. Lha apa lek kok suwi? Wah, iki mbah mosok ora mungkin ngono kan. Biasane menikmati sendiri dan karo rokok dan sing bapak-bapak. Tapi ternyata sekarang dengan era teknologi ini subhanallah. Kadang-kadang dalam WC itu sama bisnis pakai HP. Oh, sambil ngomong ngaron padahal di tempat umum, WC umum ya. Ada beberapa tempat tuh akhirnya kan ya nggak etis lah, itu nggak bagus. Kalaupun bisnis kayak yang ngomong, sebentar aku lagi nih WC. Nah ini ingat, kadang-kadang ada HP yang nada deringnya itu pakai Fatihah, pakai Quran, pakai adzan, pakai sholawatan. Ingat, pertama HP yang punya dering seperti itu kalau masuk WC jangan ditinggal di luar, nanti bisa hilang. Tapi kalau masuk WC di silent aja. Jadi kalau ada panggilan cukup bergetar aja, kan nggak lucu mas ya.
lagi ning jero WC terus ngono alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, iki yo kacau. Jadi enggak boleh. La yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Wa la yastaqbilu syamsa wal qamara wa la yastadbiruhuma. Dan tidak menghadap matahari dan rembulan wa la yastadbiruhuma. Ini luar biasa. Ini untuk yang di luar, yang outdoor ini ya. Yang qadil hajah, berhajat yang outdoor itu enggak boleh ke arah matahari terbit maupun terbenam, ke arah apa? Bulan juga enggak boleh. Saya aja lama mencari ini kok enggak boleh, ngapain gitu kan. Ya ternyata salah satu hikmah dari ini adalah bagaimana Islam menghormati agama lain. Mengapa? Karena ada sebagian kepercayaan yang nyembah matahari, nyembah rembulan. Nah, ini apa? Ini kita bisa mengembangkan ini, jangan sampai kita melecehkan sesuatu yang dihormati oleh orang lain meskipun kita tidak ada tuntut menghormatinya. Wah, pengen Islam wis rumangsa wis agama yang dinul haq, rumangsa yang paling benar, terus melecehkan tempat ibadah agama lain. Saudara-saudara kita yang Nasrani, jarak wae malam Minggu besok tinggo iku malah dikotori. Enggak boleh itu. Dulu Rasulullah melarang. Nah, melarang untuk apa? Menghadap matahari aja tidak boleh. Karena apa? Karena sebagian orang waktu itu ada yang menyembah matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini salah satu bentuk penghormatan kita. Penghormatan dalam artian apa? Kita mensyukuri nikmat Allah berupa apa? Matahari. Karena dengan energi matahari yang tiap hari, tiap saat terpancar ke bumi ini, maka ada kehidupan. Ada metamorfosis apa namanya? Yang diproses di tumbuh-tumbuhan itu, itu apa namanya itu, masak fotosintesis. Nah, itu yang ada di itu kan dengan matahari. Masa kita nguyah terus madhep srengenge koyo nantang matahari. Apalagi kalau ada yang menyembah dewa matahari terus sampean esuk-esuk juarak nguyah madhep ngetan tanggane termasuk punya kepercayaan seperti itulah, jadi tersinggung, ada pelecehan dan sebagainya. Jadi ini hikmah ini sangat luas sekali. Wala yastadbiruhuma, dan tidak boleh membelakanginya. Jadi arah yang dijauhi, arah kiblat, dan juga baik menghadap maupun mungkur atau membelakangi juga arah matahari dan rembulan. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan al-baul wal ghaid, ya, hal yang disunahkan dan hal yang harus dijauhi. Setelah selesai maka disunahkan setelah keluar dari WC dengan baca doa alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku al-adza. Al-adza adalah kotoran-kotoran. Wa 'afani, dan menjadikan diriku sehat. Ini doa diajarkan oleh Rasulullah lebih dari 15 abad yang lalu. Sebelum ada penelitian, mohon maaf, bahwa yang dibuang oleh manusia itu adalah bakteri-bakteri, racun-racun yang berbahaya. Jadi kalau kita masih bisa buang air kecil, air besar, ya, secara normal, secara baik, lancar, itu harus kita syukuri. Makanya kita mengucap alhamdulillahilladzi azhaba annal adza boleh, anil adza juga boleh, wa'afani. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan istinja, terus buang air kecil dan buang air besar. Ini berkaitan dengan wudu tentu. Nah, oleh karena itu maka mu'alif selanjutnya membahas tentang faslun walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'. Ini satu fasal menjelaskan alladzi yanqudul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi wudu yang jadi wudu batal apa? Ada 6, sittatu asya'a. Pertama, ma kharaja minas sabilain wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin wa zawalul aqli
bisukrin au maradin walam surrajulil mar'atal ajnabiyyata min ghairi hailin wa masu farjil adamiyya bibatnil kaffi wa masu halaqati duburihi alal jadid. Ini adalah pasal tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Apa saja? Ada 6. Ini alamat dari Imam Syafi'i. Pertama, ma kharaja minas sabilain. Apapun kalau ada sesuatu yang keluar, ma ini adalah isim ma'rifat, isim mausul adalah sesuatu kharaja minas sabilain, yang keluar dari dua jalan. Maksudnya ini adalah kinayah, dua jalan itu kalau dari depan namanya baul, kalau dari belakang namanya itu BAB. Ya, apapun, baik berupa cairan, berupa darah, berupa kerikil. Loh, kok kerikil? Ya ada kencing batu. Atau berupa duit. Nah, ini yang berupa duit bisa. Loh, kok bisa? Ya bisa. Masih ingat nggak dulu itu waktu kecil saya? Nah, sekarang nggak ngerti ya. Dulu tahun 70-an itu ada duit rupiah koin. Itu 10 rupiah. Duit paling kecil menurut saya sepanjang sepengetahuan saya di duit rupiah, paling pecahan paling bentuknya fisiknya paling kecil, hanya paling segini kecil banget, 10 rupiah. Itu kadang-kadang anak kecil itu bawanya dimasukkan dalam mulut, di mut ya, dalam mulut. Itu kalau terus nyimpen duit ning jero jangkem, dijak ngomong klolot langsung masuk, itu lolos biasa. Wah, akhirnya laporan ke ibu nangis. Duitku hilang ning ndi mlebu cangkem. Wes sesuk le dinteni le. Ya dinteni, duit 10 itu mahal dulu. Zaman saya sekolah dulu itu sama kakak saya pertama kali masuk SD, tahu nggak berapa uang saku saya? Kelas 1 SD itu uang saku 15 rupiah. 15 rupiah. Ya, itu dibagi 2 orang. Nah, 15 rupiah bagi 2 orang. Jadi 10 rupiah kalau 5 rupiah kacer, gambarnya burung kacer. Jadi yang 10 ini dibagi 2 dapat 55. Yang 5 rupiah nanti kita join, yaitu beli mangga atau beli apa, nanti dibagi 2. Nah, gitu caranya, atau beli pecel dimakan. Jadi 15 rupiah, 10 rupiah itu kehilangan duit rupiah itu sama dengan anak sekarang kehilangan duit 10.000. Itu kalau masuk perut terus kemudian keluar dari perut, kan duit. Ya kan, ya duit memang, tapi keluar dari jalan belakang. Nah, ini juga termasuk batal wudunya. Nah, pengen jajal saya kisah duit rupiah. Mungkin nopo ental tasbih tanpa kono. Itu juga. Jadi tidak harus berupa air maupun berupa kotoran. Berupa apapun yang keluar dari sabilain, dari jalan depan jalan belakang, membatalkan wudu. Maksudnya apapun itu, termasuk udara. Apa? Kentut. Nah, ini menunjukkan kentut membatalkan wudu. Baik suaranya dut, dit, dan lain sebagainya. Yang penting yang tahu adalah dirinya sendiri atau tanpa suara. Wa naumu ala ghairi hayatil mutamakin. Yang kedua, tidur, tapi tidak semua tidur. Nah, ya. Tapi tidur yang kondisinya tidak menjaga duduknya. Tidak menjaga duduk. Ini suatu rahmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dalam hukum Islam. Ini kalau mungkin yang bapak-bapak yang Jumatan. Jumatan itu survei menunjukkan ketika khotib membaca khutbahnya, kondisi jamaahnya itu karyawan, pekerja jam istirahat dari Jumat, itu begitu masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat, terus duduk mendengarkan khutbah, itu hampir dipastikan 99% tertidur. Itu tidur yang tidak pakai doa, yaitu jadi orang kan terus linggih ning ngono khutbah kok bismika Allahumma ini ahya bismika amut, enggak ada, tapi duduk ya karena saking di tempat situ tenang,
Nah, suasananya kita moodnya bagus. Sekarang masjid banyak yang dikasih AC. Nah, wes ora mikir tugas beban kerja sementara ini bisa hilang. Akhirnya tertidur. Begitu khotib munggah wis ra roh. Mulai ansitu wis turu kok sendiri itu jare kancane. Ono duit liwat wae ora roh. Kontak liwat yang ono ora roh. Nek iku entuk turu nek iku. Kontak liwat wis oh ini tok. Sembuh. Piye wong target ora tercapai kono kotak barang. Oh itu wis tidur sampai ketiduran beneran sarah ono ansitu wasma'u wa tingu sarah khotib ittaqullah was blas enggak ngelihat apa-apa tidur tapi kondisinya bersila duduk al mutamakkin kalau dalam kitab lain al mutamakkini maka adahu yang tidak menggoyangkan posisi apa pantatnya. Jadi kondisi tidur mau ikutun dulu. Ini dua dalilnya apa? Dalilnya dulu Rasulullah SAW ketika mau mengimami sholat isya itu Rasulullah itu tidak kok terus selalu awal waktu rawuh di masjid itu menunjukkan bahwa waktu isya itu panjang. Kan? Jadi nek ono kiai kok sholat isya rada telat, niku jamaah kiai kok jam 09.00 urung jamaah isya. Lho. Aja anggere gampang ngono. Kiai ku nganggo ngelmu, ngajine suwe. Ben dudono karo santrine nek salat isya iku wektune dawa mulai ilangi mego abang, maghrib ilang, wektune sudah selesai sampai menjelang waktu subuh. Kalau sekarang sampai imsak. Nah, itu dulu zaman Rasulullah ketika mengajarkan kepada para sahabat tentang waktu isya itu langsung praktek Rasulullah. Jadi kadang sampai tengah malam baru sholat isya. Gitu. Nah, sekarang jalan nang masjid kok kiai ini sholatnya apa ngimami kok sampai jam 09.00 urung metu. Wah, ya wis diganti wong liya. Nah, tapi dulu tuh para sahabat menunggu kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sampai nengkleng tidur, nengkleng pol dulu. Begitu Kanjeng Nabi rawuh salat iqamah ada iqamah langsung berdiri dan Kanjeng Nabi perso itu tidak memerintahkan para sahabat yang tertidur untuk berwudu. Jadi ini namanya hadis yang berupa takrir, penetapan dari Rasulullah. Kalau seandainya tidur pada posisi duduk seperti itu, kok membatalkan wudhu, pasti Kanjeng Nabi akan memerintahkan, wudhu sih. Nah, gitu. Tapi ternyata Kanjeng Nabi tidak memerintahkan untuk berwudhu. Makanya, wanaum yang membatalkan wudhu, tidur yang membatalkan adalah tidur yang ala ghairi hayatil mutamakin, yaitu tidur pada posisi tidak tetap posisi pantatnya atau bokongnya tidak menetap. Contoh ya tidur kita yang biasa itu tidur karo lekaran sama gelimbung aplang-aplang, miring kanan miring ngiri ya, atau duduk di kursi dengan ngolet kanan ngolet kiri, ya itu ya batal. Nah, gitu. Jadi tapi tidurnya tidak membatalkan. Ya, yang membatalkan adalah ini posisi tidurnya itu. Yang kedua wazawalul aqli bisukrin au maradin. Hilang akal, hilang kesadaran. Baik sadar sengaja dengan minum minuman keras sengaja maupun tidak atau dengan sakit, pingsan sebagainya itu batal wudunya. Makanya kalau di tengah-tengah sholat kok jatuh pingsan, nggak sadar, itu batal. Batal apa? Sholatnya otomatis karena wudunya batal. Nah itu habis wudhu terus minum muskir atau yang memabukkan terus dia mabuk hilang kesadaran batal wudhunya. Berikutnya walam surrajulil mar'atal ajnabiyata min ghairi hailin. Laki-laki perempuan yang ajnabiyah ya tidak mahram. Tidak mahram itu termasuk apa? Istri, suami istri. Bersentuhan kulit sama kulit. Ya, tanpa ada penghalangnya, enggak ada pelapisnya. Ini batal juga. Ini mazhab Syafi'i. Karena mazhab lain mengatakan dengan syarat yang membatalkan itu kalau ada syahwat.
Nah, tapi secara umum madzhab Syafi'i mengatakan laki-laki perempuan ajnabiyah yang bukan mahram kok bersentuhan maka batal wudunya. Wa massu farjil adami bi batinil kaffi. Ya. Berikutnya adalah apa? Memegang menyentuh farji, kemaluan anak Adam, kemaluan manusia. Menyentuhnya dengan ini epek-epek bagian dalam. Ya. Ini yang kemaluan berarti yang depan. Atau wa massu halaqati duburi, dan memegang atau menyentuh lubang duburnya. Ini juga batal wudunya alal jadidi menurut pendapat Imam Syafi'i yang jadid. Yang jadid itu dari Imam Syafi'i itu ada fase qadim, yaitu ketika beliau di Baghdad, ya. Dia punya kaul-kaul, punya pendapat-pendapat. Kemudian beliau pindah di Mesir, ada pendapat yang berbeda dengan pendapat yang dulu, namanya pendapat yang jadid namanya. Jadi kalau belajar usul fikih, belajar tarikh tasyri', sejarah syariat, kita akan tahu itu, ya. Jadi itulah 6 hal yang membatalkan wudu. Jadi kita sudah ngerti fardunya wudu, kesunahannya wudu, juga tentang cebok, istinja, dan juga hal-hal yang membatalkan wudu. Inilah untuk bagian ketiga ini, semoga ada manfaatnya dan kita sudah bisa semakin ngerti, semakin ngeh akan ibadah kita, terutama dalam wudu. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.